warna anugerah jadikan pembuka hati. Tak apa jika berbeda pun, tak ada yang sama, tak akan terpisah, ku percaya. Selalu ada cinta di sini yang datang dan juga pergi, begitulah kan tetap terjadi dalam kehidupan ini. Selalu ada cinta di sini yang datang dan juga pergi, begitulah kan tetap terjadi dalam kehidupan ini. Oh, yeah. Yeah, take it on, Doni Suhendra. Tak apa jika berbeda pun, tak ada yang sama, tak akan terpisah, ku percaya. Selalu ada cinta di sini yang datang dan juga pergi, begitulah kan tetap terjadi dalam kehidupan ini. Selalu ada cinta di sini yang datang dan juga pergi, begitulah kan tetap terjadi dalam kehidupan ini. Selalu ada cinta, oh cinta, selalu ada cinta. Yeah. Saira Syahrani Ibrahim atau Syarani sejak kecil akrab dengan musik jazz. Sepanjang karirnya, ia juga sering berkolaborasi dengan para musisi jazz ternama, termasuk Bobby Chan dan juga Benny Likumahua. Bakat menyanyi Syarani memang tak diragukan lagi. Sejumlah penghargaan berhasil ia raih. Salah satunya mewakili Indonesia di ajang North Sea Jazz Festival tahun 2001. Ia juga sering diundang tampil di sejumlah festival jazz internasional. Maret lalu bersama dengan Queen's Fireworks Band, Syarani merilis album Selalu Ada Cinta. Masih bernuansa jazz namun dikompilasi dengan beberapa aliran musik lainnya seperti pop, rock, blues, dan swing. Oh yeah, semua kenangan. Nah, dalam rangka memperingati Hari Jazz Internasional, tadi kita sudah dihibur Selalu Ada Cinta dari Syahrani dan Queen Fireworks and Queen Fireworks atau bisa dibilang SQF, betul begitu? Yes. SQF, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Queen Fireworks, tapi saya tidak melihat Queen di sini hanya satu, Syahrani, dan Queennya mana? Queennya ini ya. Oh, ini Fireworksnya. Udah ada Fajar, ada Syarani pastinya, kemudian ada Pak Denny. Doni Suhendra. Ada Pak Doni, sorry. Kemudian ada Agus dan juga ada Sirhan. Agus. Andi Gomez. Oke, tadi kita kan udah dibilang sama Shanas kalau ini adalah bertepatan Hari Jazz Internasional. Jadi sebenarnya kalau di mata teman-teman, apa sih sebenarnya musisi jazz ini dan bagaimana perkembangannya di Indonesia saat ini? Kalau perkembangan yang paling banyak nih Kang Doni Suhendra nih, karena dia mengajar, dia main juga sebagai senior. Boleh. Kalau gitu kita minta gitaris. Sini gitarnya saya pegangin. Oke, dipegang aja. Iya. Bisa? Mike aja yang dipegang, udah biasa dia megang gitar. Kalau senior harus dipegangin. Gimana? Bagus sih. Sekarang juga udah banyak pemusik-pemusik jazz muda. Juga yang sangat potensi, jadi nggak kalah
juga udah banyak prestasi dari jazzer muda Indonesia kayak Dewa Bujana, terus Tohpati dia mulai rekaman di Amerika ya. Melibatkan musisi-musisi dunia juga banyak. Jadi udah banyak pertukaran ya kali ya, pertukaran skills, input. Tapi di sini juga sebenarnya seru banget sih, banyak banget. Apalagi kalau ke daerah-daerah tumbuhnya cepet banget. Oh ya? Padahal gini loh, maksudnya kan selama ini kita kalau melihat musik jazz gitu ya, pasti yang ada di kepala tuh, wah musiknya berat, terus tidak untuk semua orang gitu. Tanggapan kalian nih, semua sebagai bisa dibilang praktisi jazz gitu. Sebenarnya musik jazz itu seperti apa sih maknanya? Sebenarnya kalau saya bilang semua musik memang tidak untuk semua orang karena semua orang punya selera sendiri. Jadi cuman ada yang major, ada yang lebih kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya ya kita pilih-pilih juga. Saya suka lagu dangdut tapi pilih lagunya gitu. Pilih lagunya yang yang ini oke, yang ini enggak kayak gitu. Ya sebenarnya more or less kayak gitu aja sih. Dan jazz sekarang dengan sudah banyaknya festival di mana-mana. Terus abis gitu guru ya yang kayak Kang Doni gini, dia tuh masuk-masuk sampai ke daerah. Mana-mana. Kemarin saya diajakin juga pergi ke daerah-daerah, masuk-masuk dan di sana ternyata mencengangkan ada. Sebenarnya kita sendiri sih yang ada. kita sendiri yang mindsetkan bahwa jazz itu sesuatu yang Berat. luxury gitu, sesuatu yang eksklusif gitu. Padahal sebenarnya jazz itu adalah sesuatu yang musik bebas, juga. sesuatu yang bebas tapi bertanggung jawab. Gitu aja. Tapi kalau mendengar dari chord-chordnya, saya memang tidak bisa membaca not balok. Tapi saya pernah belajar Not golok. kunci C, F atau itu G dia. gitu kan. Kalau di jazz sepertinya tuh nggak ada kunci yang baku begitu. Bunyinya tuh agak sedikit kayak ada twingnya gitu ya kan. Chord-chordnya tuh chord-chord ajaib, benar nggak sih? Iya. Chordnya chord-chord gaib itu yang makanya kayaknya tidak semua orang Chord itu gaib, mampu chord untuk apa? bisa memainkan itu. Chord gaib gila. Gimana? Silakan Han. Kita tuh kayak suka bisa karena terbiasa. Nah, kayak kita memang mungkin Indonesia mungkin belum terbiasa untuk denger itu mungkin ya. Kayak ibaratnya kita denger dangdut pun, saya pun kalau dangdut yang kayak yang lagi banyak diputar di TV sih saya tahu, ngerti gitu. Tapi kalau yang Memang yang lagi dalam banyak gitu. diputar di TV saat ini yang kayak gimana sih? mungkin yang kayak dangdut-dangdut yang kayak yang koplo yang gitu kita gitu. Tapi suara-suara goib itu ya sebenarnya ya, sama aja kayak gini. Gamelan kita itu kan juga yang suka kan juga terbatas Iya. karena nggak terbiasa denger gitu. Kayak gitu sama aja kayak musik-musik etnik tuh juga kayak gitu. Jadi more or less sebenarnya kalau lebih banyak dimediain gitu istilahnya gitu ada gitu di mana-mana pasti orang akan terbiasa dengar gamelan, Sebenarnya di era tahun jazz 80 gitu. kan, di era tahun 80 itu kan fusion yang berkembang kan. Popnya Masyarakat fusion. terbiasa dengan fusion. Popnya Akhirnya fusion. Mereka hampir semuanya eranya musiknya dibikin seperti itu. Sampai tumbuh bandnya semuanya banyak Berarti banget. harus membentuk kebiasaan itu sendiri. Termasuk dong. bandnya Kang Doni, Krakatau, Tumbuh, ya kan Iya, waktu iya. itu ada Eranya. Topati itu dulu bandnya apa? Halmahera. Ada Emerald, terus ada macam-macam lah ya, Karimata. Dulu Iya. kan tumbuhnya itu gitu. Tapi kalau untuk media televisi sendiri cukup nggak sih? Kurang. Maksudnya menyediakan lahan untuk para musisi jazz Sebaiknya ini. sih kalau boleh lebih banyakin lagi. Nah, Ya kan. Ya. Atau jangan ini. jangan-jangan karena kalian mahal gitu kalau di Nggak juga. Justru nggak mahal. Jazz nggak mahal. Habis tadi bilangnya katanya eksklusif. Itu nggak mindset orang kan, mindset masyarakat sekarang seperti itu bahwa jazz itu sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang wah susah jazz susah udah gini. Sebenarnya yang mahal itu yang superstar. Nah, Jadi kayak misalnya kalau misalnya nggak cuman jazz kan Iya. gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya Kalau- siapa Katy Perry iya. main ya mahal juga ya. tapi penasaran nih gini nih, beberapa rekan saya gitu musisi mengatakan begini, kalau misalnya musisi jazz tuh biasanya dipatoknya juga agak-agak lebih rendah gitu. Kalau misalnya di satu festival ada musisi dari luar negeri yang akan dipatok mahal, itu musisi luar negeri, bener nggak begitu? Iya itu betul. Ya, itu betul. Jadi maunya kalian nih gimana kalau Nanti kita misalnya jadi curcol harus kalau kayak gitu. harus lebih eksklusif, berarti Enggak, boleh sebenarnya- dong sebenarnya ditinggiin. bukan itu juga, artinya gini, apresiasi itu diperlukan juga buat musisi Indonesia ya terutama gitu. Yang ini yang sebenarnya para promotor atau apa sebenarnya mereka kurang belum bisa
membedakan bahwa ini musisi Indonesia dan musisi luar itu tidak bisa dibedakan gitu. Bahwa kita Yang juga jelas sama, sih apresiasi sesuai dibutuhkan untuk perkembangan musisinya Persis. sendiri, untuk perkembangan musiknya. Gimana kita mau menghargai bangsanya sendiri, musisi sendiri, kalau kita sendiri juga nggak dihargai gitu kan. Oke. Benar sih, Simpelnya gitu. benar-benar. Betul. Dan untuk menghargai segala hal yang ada, kita juga tentunya tidak bisa mengesampingkan namanya cinta. Jadi cinta itu harus selalu ada. Oh iya, betul. Jadi albumnya. Betul banget. Selalu ada Betul banget. Gimana tuh tentang album itu, bisa ceritakan nggak? Ini Itu sebenarnya seneng temanya nih. apa? Jadi album ini udah menjadi apa ya namanya, kita kerja bareng lah ya. Kita kerja bareng untuk ya memainkannya bagaimana supaya asik gitu. Nah, Selalu Ada Cinta tadi kebetulan kompos saya dan Kang Doni. Oke. Lagunya ceria, lagunya itu kenapa kita ambil jadiin judul album juga karena lagunya itu sangat-sangat meaningnya itu sangat universal gitu, bahwa cinta itu adalah hal yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kesehatan bisa diambil ya. Harus cinta Ah, sama pasangan loh. ya, rezeki harus diambil, bisa diambil, tapi Bukan pasangan orang lain ya? jangan. Tapi cinta, Nggak boleh. cinta yang cinta yang luas itu, cinta yang agung itu selalu ada sebenarnya gitu. Oke, dan ini akan sudah luncur ya, Maret 2014. Sudah luncur, sudah Dan luncur. bisa kita dapatkan langsung iTunes ada? iTunes sudah ada, di beberapa toko sudah ada. Kalau mau akses lewat www.queenfireworks.com ada. Kalau mau ikut Twitter @skf atau @jessy_syaharani bisa. Mantap. Cepet ya. Target ke depan apa lagi nih? Mau banyakin konser, Banyakin main. muter-muter. Kita pengen masuk-masuk di tempat-tempat daerah-daerah yang kita belum pernah main sebelumnya. Oke. Karena kita ini kan band indie, jadi cakupannya juga masih belum seluas yang sudah. Nah, Komersil. jadi Oh, tahu industri kan gitu ya. kenapa baru sekarang kita menghadirkan Syaharani dan juga Queen Fireworks-nya ini? Karena tadi katanya hanya kalau yang superstar itu kan yang mahal. Karena kalau mereka ini bukan superstar Mahal lagi, banget. tapi megastar, jadi mahal banget. bukan. Lebih eksklusif lagi. Betul, lebih Yang eksklusif perlu lagi. dilihat lagi adalah video tripnya. Kenapa? Oh iya, kita punya video trip harus dicek loh di YouTube. Oke. Karena itu adalah keindahan Indonesia. Kita tetap mengutamakan Indonesia. Itu dia. Jadi kita tuh jalan-jalan. Nanti kita akses pokoknya deh setelah Langsung ini ya. akses, berarti follow Twitter, akses YouTube, download di iTunes, pokoknya semuanya akan kita lakukan ya. Siap. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita juga punya